kamu bisa, saya potong leher saya ini. Mengislamkan semua orang Indonesia. Nah, kalau kamu memang pintar, kamu memang hebat ilmu kamu tuh ya. Saya berani saya bunuh diri di depan keluarga kamu. Sekarang juga pun saya mau mengislamkan Indonesia dalam 1 detik ini. Dalam 1 detik ini, jangan sampai 10 tahun. Saya tantang kamu ya. Dalam 1 detik ini mengislamkan orang Indonesia. Kalau memang nabi kamu memang hebat, agama kamu hebat. Bagi saya agama kamu tuh kafir. Batu hitam kamu cium-cium, lempar setan. Masa bisa lempar setan? Setan kan bisa keliaran di mana-mana. Kamu sendiri pergi ke Mekah sakit-sakit, kamu pergi ke Mekah. Hanya untuk lempar setan, cium-cium batu hitam. Itu kafir, kafir. Ngaku agama benar. Kafir kamu, benar enggak? Saya benarkan kamu tuh kafir. Kafir, nyaku Allah yang benar. Ketemu Tuhan kamu hanya lewat mimpi. Nabi palsu ngaku benar. Makanya kamu tuh keluar-keluar supaya kamu menyesatkan banyak orang. Paham enggak? Sok pintar kamu, hanya menyesatkan banyak orang. 1 menit ini kamu mengislamkan Indonesia. 1 menit ini orang Islam mati, bangkit, langsung naik ke surga. Saya masuk Islam sekarang juga. Kalau kamu memang hebat, agama kamu hebat. Sekarang juga Islam mati, bangkit, masuk naik ke surga. Saya sekarang juga masuk Islam. Saya tuntut kamu, saya bandingkan agama kamu. Ada nggak satu orang Islam yang mati, bangkit, masuk ke surga hidup-hidup? Saya sekarang juga murtad ya, saya kasih tahu kamu ya. Sekarang juga saya murtad. Saya nggak meninggalkan Kristen, saya meninggalkan Yesus. Saya masuk Islam, agama kalian. Masih Yesus lebih baik dari Muhammad. Kristen lebih nomor 1 terbaik nih. Yesus saja menjanjikan 100 bidadari, ya. Yesus aja berpoligami, Yesus punya anak, Yesus punya istri namanya Maria Magdalene. Anda jangan menghujat seperti itu, ya, Bu. Anda mengatakan Nabi Muhammad begini dan begitu, itu ajaran si Paulus, ya. Kalau mau saya ajarin, si Paulus itu nabi yang tidak asli, tapi Ibu jangan nyerocos aja. Katanya ajaran kasih, tapi nyerocos terus. Gimana Anda mau mendapatkan kebenaran? Diam. Nih, coba Anda baca Matius 24 ayat ke-6. Kata Nabi Yesus, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, jangan kamu pergi ke situ. Atau lihat ia ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Yesus sudah menubuatkan akan datangnya nabi palsu yang dia bersaksi bertemu dengan Yesus di padang gurun. Saya tanya, siapa nabi palsu yang bersaksi bahwa dia melihat Yesus di padang gurun? Dalam sejarah dunia ini tidak ada nabi palsu yang melihat Yesus di padang gurun kecuali si Paulus. Si Paulus itulah nabi yang tidak asli, Bu. Kesaksiannya bertolak belakang. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat ke-7, orang-orang yang bersamaku mendengar suaranya tapi tidak melihat Yesus. Karena dia memang karangan dia sendiri. Di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat ke-9, kesaksian yang pertama dibantah. Orang yang bersamaku melihat rupa Yesus, melihat cahaya itu, tapi tidak mendengar suaranya. Bu, kesaksian pelin-pelan itu salah satu ciri pembohong. Satu-satunya manusia yang menghasut orang-orang, sehingga Stefanus, Anda tahu Stefanus? Stefanus itu murid orang yang percaya kepada Yesus, kesayangan Yesus. Stefanus, gimana kematian Stefanus? Stefanus itu difitnah oleh si Paulus. Karena difitnah, dihasut oleh si Paulus, Stefanus meninggal martir, syahid dengan cara dilempari batu. Jadi nabi-nabi palsu itulah yang kemudian menyiksa para murid. Itu nabi palsu, Bunda. Nah, kita lihat nih. Betul enggak si Paulus itu nabi? Sudah berapa kali saya sebutkan bahwa si Paulus itu adalah nabi. Kisah Para Rasul 13 ayat ke-1. Pada waktu itu di dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar
Yang pertama Barnabas, yang kedua Simon, yang ketiga Lukius, yang keempat Menahem, yang kelima Paulus. Si Saulus itu nabi. Makanya kita perjanjian baru Bunda ini, Injil hanya 4. Tulisan karangan si Paulus 14 kitab. Tulisan dan karangan si Paulus jadi firman Tuhan. Kitab perjanjian baru tanpa si Paulus tidak mungkin Yesus jadi Tuhan. Yang menuhankan Yesus kitab-kitab si Paulus. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah firman yang hidup. Yesus mengaku bahwa dirinya adalah penerima firman. Kamus Alkitab halaman 397. Yohanes 17 ayat ke-8. Yesus katakan begini, Payomer Yehoshua Hamashiach. Berkatalah Yesus, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku ya Allah, aku menerimanya. Dan aku sampaikan kepada murid-muridku. Dan mereka pun menerimanya. Dan mereka memahami, mengimani bahwa aku adalah Syaliyah Eloah. Rasulullah, bukan firman yang hidup. Makanya tidak ada satu pendeta pun di muka bumi kalau saya tanya, di mana Yesus mengatakan, Payomer Yehoshua Hamashiach. Berkatalah Yesus Kristus, Anohi hamila au anohi hadavar aniraseh lihyot anasim. Artinya apa? Payomer Yehoshua Hamashiach, berkata Yesus Kristus, Anohi hadafar au anohi hamilah. Aku adalah firman yang hidup. Ani raseh lihyot anasim. Firman yang ingin berkehendak menjelma menjadi manusia. Di mana Yesus berkata demikian? Sampai kiamat pun tidak pernah ada. Karena Yesus penerima firman. Yohanes 17 ayat ke-8. Jawab. Kenapa diam? Jawab. Hah? Jangan menghujat Anda. Di mana Bunda Maria menyembah Yesus, tidak ada orang Kristen pun yang sanggup memberikan data bahwa Maria berkata, aku menyembah anakku. Nggak ada. Wahai manusia, anakku ini adalah firman yang hidup. Nggak ada. Gospel 4 kitab Injil yang tebal-tebal itu tidak pernah bercerita tentang kesaksian Ibunda Yesus. Kenapa tidak pernah bercerita? Sedangkan saksi kunci dari ketuhanan Yesus sebetulnya adalah ibundanya sendiri. Kenapa gospel malah lebih didominasi oleh ucapan si Paulus yang tidak pernah bertemu dengan Yesus secara nyata? Kalau kesaksian mah aku juga udah pernah bertemu Yesus 3 kali dalam mimpi. Si Paulus belum pernah bertemu bertatap muka dengan Yesus secara langsung. Kesaksiannya ketika pergi ke Damsyik justru menguatkan dia nabi palsu. Karena kata Yesus di dalam Matius 26 ayat 24, kalau ada orang yang mengatakan melihatku di gurun, jangan percaya. Siapa itu? Si Paulus. Matius 7 ayat ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang menyamar seperti domba. Tanya pendetamu, Bu. Ya, tanya pendetamu. Sekali lagi, tanya pendetamu. Arti domba adalah Kristen. Arti domba adalah murid-murid Yesus. Sekarang saya tanya, di mana ada nabi palsu yang bertemu dengan para murid Yesus dan dia menyamar menjadi Kristen? Hanya si Paulus. Tidak pernah ada nabi palsu yang menyamar seperti domba kecuali si Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku Kristen. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku menjadi murid Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus. Sementara di dalam Matius 7 ayat ke-15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kalian murid-muridku dan dia menyamar seperti domba padahal dia adalah serigala buas.
Saya tanya kepada para pendeta, di mana nabi palsu yang pernah bertemu dengan para murid dan para murid tidak menyadari bahwa dia adalah serigala buas yang menyamar menjadi pengikut Kristus? Siapa coba? Dalam sejarah Alkitab, nabi palsu yang menyamar jadi Kristen hanya si Bulus. Baca perikopnya Matius 7 ayat ke-15, perikopnya pengajaran sesat. Saya tanya para pendeta, apa pengajaran sesat dari nabi-nabi palsu yang datang kepada para murid? Dijelaskan di ayat ke-22-nya. Pada hari terakhir banyak orang yang memanggilku Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat demi namamu Tuhan Yesus? Bukankah kami mengusir setan demi nama Tuhan Yesus? Yesus kaget, ontolod sia iraha aing ngajaran sia, aing ieu Tuhan. Berkokok sia. Kata Yesus, dasar kalian pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku, hai kalian pembuat kejahatan. Satu-satunya agama di muka bumi ini yang mengusir setan atas nama Yesus Kristen. Umat Islam mengusir setan bukan atas nama Yesus, atas nama Holik Langit dan Bumi Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. A'udzubikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Kami berlindung kepada Allah dari makhluknya yang sangat jahat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmihi sayun fil ardi wala fis samai wa huwa syamiul alim. Umat Islam bukan yang menggenapi perkataan Yesus. Siapa umat di dunia ini yang mengusir setan atas nama Yesus, kemudian ternyata Yesus tidak pernah mengenal dia? Siapa di dunia ini umat yang bermukjizat atas nama Yesus, tetapi di akhir kiamat nanti Yesus mengusir mereka? Umat Islam tidak ada core of value bermukjizat. Yang namanya mukjizat di dalam Islam hanya Nabi. Tuh, paham sampai di sini? Jadi Anda kalau belajar kekristenan, belajarlah yang baik. Jangan menghujat Islam. Apapun hujatan saudara terhadap Islam, maka Alkitab yang akan membelanya. Anda mengatakan Nabi Muhammad kawin-kawin. Emang Yesus nggak kawin? Kawin. Mana ayatnya? Nih saya kasih tahu ayatnya ya. Gak percaya si ibu ini. Wahyu 19 ayat ke-7. Saya buka cam nih biar Anda paham ya. Jangan menghujat, Bu. Saya tadi sebelumnya agak Wahyu 19. Nih. Ya, saya open cam nih. Perhatikan. Wahyu 19 ayat ke-7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Siapa anak domba di situ? Yesus. Kawin tidak? Kawin di sorga. Nandar, di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, Nandar. Hidup bak malaikat. Emang di dalam Islam ada di hari kebangkitan kawin mengawin? Di dalam Islam pun tidak ada di hari Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan kawin mengawin itu tidak ada. Rasulullah SAW pernah menyampaikan, di hari kebangkitan kita dalam keadaan tak berbusana dan tidak bersunat. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, kalau di hari kebangkitan kita tidak bersunat dan tidak berbusana, apa enggak malu dilihat satu sama lain? Kata Rasulullah, di hari itu manusia tidak memikirkan orang lain, tetapi memikirkan keselamatannya sendiri-sendiri. Boro-boro kawin, lihat kemolekan tubuh orang lain saja tidak dipedulikan. Itu yaumul ba'ats. Tanya Ustadz, ada yaumul kebangkitan enggak? Bagaimana suasana di hari kebangkitan? Boro-boro kawin. Orang pada saat itu orang sedang genting. Jadi kalau ada katakan di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin, sama di dalam Islam juga di hari kebangkitan tidak ada kawin mengawin. Karena setelah proses yaumul ba'ats
ada yaumul maksar, ya kan? Ada yaumul hisab, ada mizan, ada sirot, masih panjang itu. Nanti setelah sirot baru sorga. Di sorga itulah ada kawin mengawin. Yang berbicara ada kawin mengawin bukan Quran, tetapi Wahyu 19 ayat ke-7, di mana yang pertama kali kawin itu adalah Yesus Kristus. Di mana di dalam Matius 19 ayat ke-29 Yesus menjanjikan 100 bidadari, 100 istri. Kata Yesus, barang siapa yang meninggalkan rumahnya, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan bapaknya, dan siapa yang meninggalkan satu istri akan dibalas 100 istri. Malah dihapus ayatnya. Tapi original teksnya masih ada, bahasa Inggrisnya masih ada. Apapun hujatan saudara tentang Islam, maka Alkitab yang akan membela Islam itu, Bu. Kabur. Kalah debat kabur. Makanya kalau naik pakai ilmu,